Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bayangkan ini, banjir besar melanda kota suci Madinah. Air bah yang masif itu menyapu seluruh kawasan, termasuk pemakaman kuno yang usianya sudah lebih dari 1.400 tahun. Ketika banjir surut, apa yang tersingkap dari bawah tanah di Jabal Uhud? Bukan tumpukan tulang belulang, melainkan jasad-jasad yang masih utuh, darahnya masih mengalir segar dan bahkan menebarkan aroma misk yang semerbak. Di antara mereka, ada satu jasad yang sangat mudah dikenali. Seorang pria bertubuh tinggi besar dengan luka tombak di dada yang darahnya masih memancar. Dialah singa Allah, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini adalah kisah keajaiban yang disaksikan langsung di era modern, sebuah karamah Allah yang membuktikan kemuliaan para syuhada. Tonton sampai akhir, karena kita akan mengulas bagaimana ilmu pengetahuan tunduk pada kekuasaan ilahi dan bagaimana pembunuh Sayyidina Hamzah justru menjadi pahlawan Islam di kemudian hari. Sebelum kita memulai pembahasan yang mendalam ini, mari dukung channel ini agar terus menyebarkan ilmu dan kebaikan. Tekan tombol like, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Sekitar tahun 2013, wilayah Madinah Al-Munawwarah sempat dilanda musibah banjir dalam volume air yang lumayan besar. Hujan deras berlangsung selama berhari-hari menyebabkan banyak bangunan rusak dan diakhiri dengan banjir yang masif. Banjir nyaris menutupi seluruh akses Madinah, termasuk mengenangi kawasan pekuburan para syuhada yang ada di kaki Gunung Uhud. Pemakaman ini adalah tempat peristirahatan para pahlawan yang gugur dalam Perang Uhud, yang usianya sudah sekitar 1.400 tahun. Peristiwa ini terjadi di tengah kehidupan modern, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan sudah sangat maju, namun justru menyingkap sebuah keajaiban yang melampaui logika manusia. Beberapa orang yang menyaksikan musibah banjir tersebut, termasuk para ulama, pejabat pemerintah, dan otoritas setempat, mengisahkan kejadian yang luar biasa. Ketika banjir telah surut di pemakaman Uhud, jasad-jasad para syuhada nampak atau timbul ke permukaan. Beberapa di antara jasad tersebut sudah sulit dikenali karena waktu yang sangat panjang. Namun yang mengejutkan, semua berada dalam kondisi yang utuh. Penemuan ini segera menarik perhatian dunia Islam, menunjukkan betapa istimewanya kedudukan para pahlawan Uhud di sisi Tuhan. Di antara jasad-jasad yang timbul ke permukaan, ada satu jasad yang disinyalir adalah paman Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jasad paman Nabi SAW ini ditemukan dengan darahnya masih mengalir, seolah-olah baru saja gugur beberapa jam yang lalu. Yang paling menakjubkan, jasad ini menebarkan keharuman yang semerbak seperti misk yang terbaik, meskipun telah dimakamkan lebih dari 1 milenium yang lalu. Jasad Hamzah mudah dikenali oleh para saksi karena beliau dikenal memiliki postur badan yang tinggi besar dan diketahui ada luka fatal di dadanya seperti bekas kena tombak. Luka di dadanya itu masih mengalirkan darah segar dan tangannya ditemukan masih menekup, menutupi lukanya tersebut. Selain jasad Sayyidina Hamzah, ada satu lagi jasad yang bisa diidentifikasi, yaitu jasad Sayyidina Abdullah bin Jahsh yang diketahui telinga dan hidungnya terpotong akibat diikat benang. Kedua tokoh inilah yang sekarang misalnya ada di Uhud. Jadi kini ketika kita berziarah ke Gunung Uhud, kita hanya akan menemukan 2 batu nisan saja, yaitu milik Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abdullah bin Jahsh, sebagai pengingat akan kemuliaan mereka. Dr. Tariq Aswaidan, seorang ulama terkemuka yang menyaksikan langsung peristiwa ini, mengatakan bahwa beliau mencium aroma misk yang kuat dan wangi dari jasad para syuhada. Beliau juga menyaksikan ketika orang-orang mencoba mengangkat jasad para syuhada Perang Uhud, persendian lengan salah satu jasad tidak kaku dan mudah digerakkan, seolah-olah masih hidup. Darah-darah dari jasad mereka masih mengalir layaknya seperti orang yang baru meninggal dunia beberapa jam yang lalu. Ini adalah mukjizat yang membuktikan janji Allah kepada para syuhada di hadapan mata dunia modern. Kekuatan ilahi mengalahkan proses pembusukan. Keutuhan jasad para syuhada ini jelas bertolak belakang dengan hukum alam yang berlaku pada tubuh manusia. Untuk memahami betapa dahsyatnya keajaiban ini, mari kita bandingkan dengan proses pembusukan normal yang dialami mayat. Dalam satu riwayat dikisahkan pula tentang Jabir bin Abdillah yang menceritakan bahwa menjelang perang Uhud,
Ayahnya yang bernama Abdullah bin Haram berkata kepada Jabir pada malam hari. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Haram berkata kepada Jabir, "Aku merasa akan menjadi orang yang paling pertama gugur di antara sahabat Nabi. Sungguh aku tidak meninggalkan sesuatu yang lebih kusayangi selain engkau di samping Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah. Dan bersikaplah baik kepada saudara-saudara perempuanmu." Keesokan harinya, ayah Jabir pun menjadi orang yang pertama gugur dalam perang Uhud. Ia kemudian dimakamkan bersama orang-orang lain dalam satu lubang kubur yang sama. Namun, hati Jabir merasa kurang nyaman membiarkan ayahnya satu lubang kubur bersama orang lain. 6 bulan kemudian, Jabir membongkar makam ayahnya dan mengeluarkan jasadnya. Jasad ayahnya ditemukan masih tetap utuh sama seperti pertama kali dia menguburkannya. 6 bulan adalah waktu yang sangat lama dalam kondisi penguburan di gurun yang kering dan panas. Namun, hukum alam seolah dibekukan. Secara ilmiah, proses pembusukan mayat memiliki tahapan yang pasti. Setelah 24-36 jam pertama, bola mata mulai menonjol dan kornea menghitam. Cabang-cabang urat nadi mulai terlihat di perut dan dada. 2-5 hari berikutnya, wajah dan seluruh tubuh menggelembung dan tubuh mayat akan mengeluarkan bau busuk yang tidak tertahankan. Setelah melewati 5-10 hari, kulit mulai rapuh dan tubuh ditutupi larva. Organ-organ tubuh mulai meleleh ke tanah dan hanya menyisakan tulang belulang saja. Proses pembusukan mayat ini adalah karena tindak balas mikroba. Sebuah makhluk bernama mikroba memang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereputkan atau membusukkan mayat sampai hancur lebur. Ini adalah sunatullah atau hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun, anehnya, perintah mikroba untuk menghancurkan mayat ini tidak berlaku pada jasad para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang hafiz Quran. Pada intinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mikroba dan menugaskannya untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pula lah yang bisa merubah sunatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk mengatur makhluk sekecil mikroba. Mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. Mikroba tahu mana jasad manusia yang harus diuraikan dan mana jasad manusia yang diharamkan baginya untuk diuraikan. Inilah bentuk karomah atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijanjikannya bagi mereka yang gugur di jalannya. Kisah singa Allah dan tangan pembunuh. Jasad Sayyidina Hamzah yang utuh adalah jasad seorang pahlawan besar. Sayyidina Hamzah dikenal punya karakter yang tegas, berani, dan sangat keras pada musuh Islam, yaitu kaum musyrikin. Gelar beliau adalah singa Allah, Asadullah. Dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mencapai derajat mati syahid. Sayyidina Hamzah tewas setelah terkena tombak yang dilemparkan oleh seorang budak bernama Wahsy bin Harb. Kematian Sayyidina Hamzah dilatar belakangi oleh dendam yang teramat sangat dari Hindun bintu Utbah, istri dari Abu Sufyan. Di perang Badar, Sayyidina Hamzah berhasil membunuh ayah Hindun, yaitu Utbah dan juga saudaranya. Karena dendam itulah Hindun mengutus Wahsy untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud dengan iming-iming imbalan yang sangat besar, kemerdekaan. Jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah, ia akan dibebaskan dari perbudakan. Dalam perang Uhud, pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 700 orang menghadapi kaum kafir Mekar yang berjumlah 3.000 orang. Dalam pertempuran yang sengit dan tidak terseimbang itu, Sayyidina Hamzah gugur. Kematiannya menjadi luka mendalam bagi Rasulullah SAW sebab Sayyidina Hamzah adalah sosok yang paling di depan, paling berani dan paling setia dalam membela Rasulullah SAW sejak beliau pertama kali diutus menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan para sahabat untuk menguburkan 70 sahabat yang gugur di hamparan padang Uhud, yang sampai saat ini dikenal sebagai pemakaman syuhada Uhud, penebusan dosa di tangan yang sama. Namun kisah ini tidak berakhir di Uhud. Beberapa tahun kemudian, atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wahsy bin Harb pun menjemput hidayah dan masuk Islam. Masuk Islam menghapus dosa-dosa masa lalu.
Akan tetapi, mengingat kembali peristiwa perang Uhud itu, Nabi Muhammad SAW sempat meminta Wahsy untuk tidak muncul di hadapan Nabi. Hal ini bukan karena dendam, melainkan karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak ingin mengingat kembali kenangan manis bersama sang paman yang telah melindunginya, namun kini tewas di tangan Wahsy. Hal ini membuat Wahsy menjadi sangat gugup dan merasa bersalah, meskipun dosa lalunya telah terhapus. Wahsy pun kemudian bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebus perbuatannya dengan membunuh nabi palsu yang muncul pasca wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Musailimah Al-Kadzab yang muncul di zaman kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq. Ketika terjadi perang Yamamah melawan Bani Hanifah yang murtad karena dihasut oleh Musailimah, Wahsy ikut serta dalam pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Wahsy membawa tombak yang sama yang digunakannya saat membunuh Sayyidina Hamzah. Dalam pertempuran sengit itu, Nabi palsu Musailimah menarik mundur pasukannya ke benteng pertahanan. Setelah sahabat Al-Bara bin Malik berhasil membuka pintu gerbang, kaum muslimin menyerbu masuk. Wahsy menjaring Musailimah dan melemparkan tombak yang sama yang telah membunuh pahlawan besar Sayyidina Hamzah. Tombak itu tepat mengenai Musailimah. Namun di saat yang bersamaan, seorang pemuda Ansor muncul dengan cepat dan mengarahkan pedangnya tepat di leher Musailimah. Musailimah mati oleh tombak yang sama dengan tombak yang membunuh Sayyidina Hamzah dan juga pedang pemuda Ansor. Wahsy berkata, "Aku membunuh orang terbaik, Hamzah dengan tombakku, dan aku membunuh orang terburuk Musailimah dengan tombakku." Penebusan dosa yang dilakukan Wahsy ini menjadi bukti kebesaran Allah dan rahmat yang luas. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja dan selalu ada jalan untuk memperbaiki diri bagi seorang hamba. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh menakjubkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan hamba-hambanya yang gugur sebagai syuhada hingga jasad mereka tetap utuh sebagai bukti keagungan iman, dan bagaimana ia mengubah takdir dan alat yang digunakan dalam sejarah Islam. Jika Anda ingin membahas lebih dalam tentang kisah penebusan dosa Wahsy atau kisah-kisah karomah sahabat Nabi lainnya, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna dan hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.